Setelah mengidentifikasi risiko internal dan eksternal pada toko emas cahaya 7, sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu analisis dan evaluasi risiko. Pada tahap ini, setiap risiko dinilai berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap usaha. Selain itu, kami juga memberikan evaluasi berupa cara meminimalisir agar risiko tersebut tidak menimbulkan kerugian besar. Pertama, pada risiko operasional berupa kesalahan pencatatan transaksi, risiko ini memiliki tingkat yang sedang, sehingga evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pencatatan digital atau sistem pembukuan yang ganda. Dengan begitu, kesalahan manual bisa diminimalisir. Resiko berikutnya adalah hilangnya stok emas akibat penipuan atau hipnotis. Walaupun kemungkinan kejadiannya rendah, dampaknya besar sehingga termasuk resiko tinggi. Untuk meminimalisirnya, toko perlu meningkatkan pengawasan, memasang CCTV, serta memberikan pelatihan kepada karyawan agar lebih waspada terhadap modus penipuan. Selanjutnya, resiko keuangan akibat harga emas turun dan keterbatasan kas. Resiko ini tergolong tinggi karena bisa langsung mengganggu kelancaran usaha, sehingga evaluasinya adalah dengan memperkuat manajemen kas, menyediakan cadangan dana likuid, bekerja sama dengan bank, serta melakukan diversifikasi produk agar tidak hanya tergantung pada satu jenis produk, emas. Kemudian, risiko sumber daya manusia seperti moral hazard karyawan, misalnya manipulasi transaksi atau korupsi. Risiko ini juga masuk dalam kategori tinggi, sehingga untuk meminimalisirnya, toko perlu menerapkan kontrol internal yang ketat, audit rutin, dan memberikan insentif berbasis kinerja agar karyawan tidak terdorong melakukan kecurangan. Risiko terakhir dari internal adalah ketergantungan pada pemilik. Hal ini masuk kategori sedang karena operasional bisa berhenti ketika pemilik berhalangan hadir. Evaluasi yang dapat dilakukan adalah pendelegasian wewenang, pelatihan karyawan, serta penyusunan SOP agar operasional toko tetap berjalan meski pemilik tidak ada. Sekarang kita masuk ke risiko eksternal. Pertama, risiko pasar akibat persaingan dengan toko emas modern dan digital. Risiko ini tinggi karena bisa membuat toko tertinggal. Evaluasi yang dapat kami lakukan adalah dengan memulai memanfaatkan pemasaran digital, aktif di media sosial, dan meningkatkan pelayanan personal agar tetap kompetitif. Risiko berikutnya yaitu risiko ekonomi, yaitu inflasi dan kenaikan harga emas yang menurunkan daya beli masyarakat. Risiko ini tergolong sedang, sehingga evaluasinya dapat dilakukan dengan menawarkan variasi produk yang lebih terjangkau, program cicilan, atau promo tertentu agar konsumen tetap bisa membeli emas meskipun harganya naik. Ada juga risiko sosial dan keamanan lingkungan, seperti demo atau kerusuhan. Risiko ini berada pada level sedang. Untuk mengantisipasinya, toko dapat mengambil asuransi usaha, menjalin komunikasi dengan aparat keamanan, dan menyiapkan rencana darurat jika situasi di sekitar toko tidak kondusif. Dan terakhir, risiko teknologi, yaitu ketertinggalan dalam penjualan online. Risiko ini tinggi karena dapat membuat toko kehilangan banyak konsumen. Evaluasi yang dapat dilakukan adalah segera membangun platform digital sederhana, misalnya menggunakan marketplace atau media sosial, serta memberikan kepelatihan kepada karyawan atau pemilik untuk mengelola penjualan online.